warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Olin Anita Putri. Dan di sini kita akan membahas DNS server, authorized DNS server. Nah, di sini ada 7 poin yang bakalan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Yang kedua adalah clone Debian untuk web server. Yang ketiga adalah konfigurasi zone file. Yang keempat adalah konfigurasi forwarding file. Yang kelima adalah konfigurasi reverse file. Yang keenam adalah konfigurasi restart server. Yang ketujuh adalah pengujian autoritatif DNS server. Nah, kita ke materi yang pertama. Nah, pada video sebelumnya itu saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke lokal DNS. Lalu lokal DNS akan meminta IP-nya lagi ke Google. Nah, tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP ke Google. Jadi, jika laptop ini ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi, kita itu bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat request data ke internet. Kita ke materi yang kedua, yaitu Debian untuk web server. Untuk topologinya, klien Ubuntu akan mengakses web servernya itu melalui local DNS. Nah, di sini local DNS-nya itu adalah si Debian server. Nah, jadi Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Langsung saja Debian servernya kita clone, kita klik kanan, lalu kita pilih clone, lalu kita bisa beri nama. Di sini saya akan menamai yaitu web server. Lalu kita oke saja, selesai. Lalu di sini kita tunggu sampai prosesnya ini selesai ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah login di root web server ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek IP-nya dengan mengetikkan IPA. Bentar. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa di sini IP-nya itu 10.10.10.2 karena web server ini merupakan hasil cloning dari Debian server ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti IP-nya dengan menggunakan nano/etc/network/interface. Seperti ini. Kita bisa enter. Lalu pada addressnya itu saya akan mengganti menjadi 10.10.10.4. Nah, lalu jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, dan enter ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan sistem ctl restart networking, enter. Nah, lalu di sini kita akan mengecek IP-nya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa IP-nya itu sudah berubah menjadi 10.10.10.4 ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan memastikan dulu bisa ping 88 dan ping google.com atau tidak. Kita enter. Nah, di sini ping 888 kita bisa, lalu kita coba ping google.com. Nah, maaf tadi saya salah ketik. Di sini ping google.com saya juga berhasil ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengubah hostname-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa mengetikkan nano/etc/host name, lalu kita bisa enter. Di sini kita ubah menjadi svr3. Jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, dan enter. Nah, lalu kita juga akan mengubah hostnya menggunakan ngetik seperti ini. Kita bisa enter. Nah, lalu yang sebelah sini kita ubah menjadi 3. Sebelah sini juga menjadi svr3. ctrl+X, Y, enter. Nah, lalu setelah itu kita akan mencoba exit terlebih dahulu. Exit. Nah, maaf, harusnya seperti ini. Kita bisa login lagi. Lalu kita masuk ke root.
seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita itu akan mengetikkan, di sini kita akan mencoba mengetikkan hostname ctl set strip hostname, namanya yaitu svr3 strip debian. Seperti ini, kita bisa enter, lalu kita bisa exit lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi svr3 debian ya teman-teman. Kita ke materi yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bakalan menginstal bin 9-nya. Kita bisa mengetikkan sudo apt install bin 9 ini kita tulis saja. Nah, lalu jika sudah, kita bisa mengetikkan cd /etc/bin enter. Nah, lalu setelah kita enter, kita bisa menekan ls, kita enter. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa di sini itu terdapat banyak file. Di sini saya akan mengkonfigurasi forwarding zone untuk domain, reverse zone untuk IP. Kita bisa mengetikkan nano name.conf seperti ini, lalu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa mengetikkan zone, lalu kita tanda petik 2 seperti ini, lalu online.com tanda petik, lalu seperti ini. Masih ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa enter, lalu kita bisa tab satu kali, lalu kita bisa mengetikkan type master titik koma seperti ini, lalu enter. Setelah tadi itu kalian tab satu kali ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa mengetikkan file spasi petik 2 seperti ini, lalu /etc/bin /db titik online tanda petik 2, lalu seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita bisa enter lagi, lalu setelah itu kita bisa mengetikkan zone 10.10 naddr seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa enter, lalu kalian tab satu kali, lalu kalian bisa mengetikkan type master titik koma enter, tab satu kali lagi, lalu kalian bisa mengetikkan file lalu /bin /db titik 10, kalian bisa titik koma seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu bisa seperti ini, lalu titik koma. Di sini kalian bisa cek lagi ya teman-teman, karena tadi itu saya ada yang salah ketik. Nah, lalu jika sudah, kalian bisa ctrl X, Y, dan enter. Nah, lalu kita untuk mengeceknya kita bisa menggunakan get name.conf. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keempat. Jadi jika kita mengetikkan ls seperti ini, itu di sini itu terdapat banyak file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan coba membuat file db.olin dengan mengcopy db.local dengan menggunakan perintah cp db.local db.olin seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa ls,
Nah, di sini sudah ada file db.olin ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan nano db.olin. Bentar. Nah, untuk mengkonfigurasinya pada localhost-nya kita bisa mengganti menjadi olin.com. Seperti ini. Lalu yang 5 ini, yang 2 ini serialnya saya ganti menjadi 5. Lalu pada localhost yang di bawah ini kita ganti menjadi ns1.olin.com seperti ini ya teman-teman. Lalu yang di bawah ns1 yang add ini kita ganti menjadi ns1 dan IP-nya lalu yang di bawah sini kita hapus semua. Kita bisa enter 2 kali seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa menambahkan add tab in tab a tab. Kita masukkan IP dari web server 4 seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan www seperti ini. Lalu tab in tab name tab olin.com. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita tekan X, Y, dan enter. Ke materi yang kelima. Di sini saya akan membuat file db.10 dengan mengcopy file db.1.7. Kita bisa mengetikkan cp db 127 seperti ini db.10. Lalu kita enter. Lalu kita konfigurasi dengan mengetikkan nano db.10. Enter. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan mengubah localhost itu seperti tadi. Menjadi olin.com. Sebelahnya juga kita ganti serialnya, saya ganti juga menjadi 5 seperti ini. Lalu pada localhost yang bawah sini, yang ini kita ganti menjadi ns1.olin.com seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di bawahnya yang add ini kita ganti menjadi 2. Lalu kita yang PTR nya ini kita ganti menjadi ns. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu yang localhostnya kita ganti menjadi ns1.olin.com seperti ini. Kita bisa enter. Kita bisa mengetikkan 4 tab in, lalu tab PTR, lalu tab www.olin.com
x y enter. Lalu kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan cat db.alin enter. Di sini sudah ada, lalu kita bisa mengetikkan cat db.school enter. Ini seperti ini ya teman-teman. Materi yang ke-6, di sini saya akan memastikan ada error tidak setelah mengkonfigurasi pada materi sebelumnya. Kita bisa mengetikkannya check con enter. Nah, jika tidak muncul apa-apa, berarti itu konfigurasinya itu sudah benar. Lalu kita cek lagi dengan mengetikkan name checksoon alin.com db.alin. Nah, di sini muncul serial 5 yang ada juga konfigurasinya sudah berhasil. Lalu kita cek juga name check soon 10 in apa db.school. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sama di sini juga muncul serial 5 yang artinya sudah berhasil. Lalu kita tinggal besarnya menggunakan Lalu poin terakhir di sini saya akan melakukan pengujiannya di Ubuntu Client. Di Ubuntu Client sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi resolvernya dengan menambahkan name server 8.8.8.8 untuk bisa ping ke suatu domain. Di sini saya akan mengetikkan nano/etc/resolve.com enter. Lalu kita scroll ke bawah, name server yang ini kita beri pagar. Di sini kalian bebas mau menaruhnya di mana. Di sini saya mau di bawah ini aja. Kita bisa menggantikan name server 10.10. Itu IP dari DPN servernya ya teman-teman. Lalu juga sudah kita bisa ctrx enter. Nah, lalu juga sudah kita bisa mengetikkan di alin.com.